Ada alasannya kenapa Tuhan kasih kita panca indera nggak cuma satu, nggak cuma mulut. Tuhan kasih kita ears, Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita mulut, Tuhan kasih kita hati, Tuhan kasih kita otak. Jangan cuma salah satu doang dipakai, cuma mulut doang yang dipakai tapi otak nggak dipakai. Tapi otak doang dipakai tapi nggak pakai hati. Like it's not like that, it's not supposed to be like that. And then ada alasannya kenapa dari atas otak, mata, telinga, and then mulut, cause that's how it's supposed to be. Lo harus kayak ke otak dulu, Oke, pakai otak gue diaktifin, and then mata ngeliat, you observe, and then you listen, and then you make conclusion, and then you talk, not the other way around. Dan ya ampun Mbak Nana, yang mau cari masalah itu sebenarnya bukan karena they actually have problems with me. A lot of times karena either mereka emang pengen nyari panggung atau mau kayak gimana. I never said anything bad back to those people. Nggak pernah. Karena tujuan aku pengen ngasih lihat ke orang bahwa it's possible. Bahwa pada saat lagi ada orang yang nyinyirin kalian, it's possible that lu nggak nyinyirin balik. And if you see someone who's being so negative and all they do is just spread rumors, spread negativity, I think that says more about that person than the person they're talking about. And also that's the reason why a lot of times I feel bad for her or for him rather than feeling hurt. Because imagine how their life, man, it must be so tiring and just so exhausting to carry all that hatred and all that negativity in their life. You gotta do is actually pray for them. So, why bother? Be the best instead and really give them something to talk about. Capek deh. Banana. Oi, banana. Tuh pengikut kamu tolong ajarin biar makin pinter. Kan Sambo kamu urusin, Sambo udah diurus tuh sama pihak kepolisian. Pernyataan Najwa Shihab yang menyindir instansi polisi telah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Jurnalis kondang itu secara tersirat meminta masyarakat untuk berani dan menolak ditakut-takuti oleh polisi. Karena pernyataannya tersebut, beberapa orang mengaku tidak sependapat dengan Najwa Shihab, seperti Nikita Mirzani dan sahabat polisi. Bahkan, sikap presenter yang akrab disapa Nana itu dibanding-bandingkan dengan Deddy Corbuzier. Menariknya, Deddy Corbuzier justru mengatakan pernyataan Najwa Shihab untuk masyarakat tidak ada yang salah. Tapi ini menarik nih kasus Najwa Shihab, karena Najwa Shihab bilang jangan mau ditakut-takuti sama polisi. Menurut gua, dia nggak salah, kata Deddy Corbuzier dalam kanal YouTube-nya. Menurutnya, semua orang harus menolak untuk ditakuti oleh siapapun. Tidak hanya kepada polisi. Namun, konteks menakut-nakuti yang disinggung oleh Deddy Corbuzier ini hanya bercandaan, bukan suatu ancaman untuk menakuti seseorang. Ya, kita sama tetangga aja nggak boleh ditakut-takutin. Jangankan sama polisi, sama satpam juga nggak boleh, katanya disahut tawa Boris Bokir. Boris Bokir mengatakan menakut-nakuti yang dimaksudkan selama itu bukan seperti yang dicontohkan Deddy Corbuzier. Tetapi, bapak satu anak itu menegaskan bahwa Najwa Shihab juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hal tersebut. Nakut-nakutin kayak gitu, kan Mbak Nana nggak spesifik ngomongnya, katanya. Ya, rakyat Indonesia, dengarkan. Negara itu punya semuanya. Kita nggak punya, kekuasaan tidak punya, semua tidak punya. Yang kita punya cuma satu, suara. Jadi lawan dengan suara, kata Najwa Shihab. Gimana Indonesia mau maju kalau berita yang kita expose hanya berita soal gitu-gituan aja? Biarpun kita udah punya anak dan pengen cepat punya uang, it doesn't make sense kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, anak kita suatu hari bakal lihat itu. Apa mereka nggak malu lihat orang tua mereka ngelakuin sesuatu yang malu-malu? Pengen juga kamu pidato panjang lebar di depan mic ditonton banyak orang.
Kamu pasti bikinnya lama kan. Virus dusta itu kan banyaknya di kamu. Kamu itu udah bukan dusta lagi, tapi kamu itu udah tidak netral. Makanya program kamu di drop, di cut. Ingat ya, di drop, di cut itu berarti diberhentikan. Karena apa? Coba kamu pikir sendiri, kan kamu yang tahu kenapa program kamu di cut dan akhirnya kamu beralih ke YouTube. Capek deh. Banana. Oi, banana. Tuh pengikut kamu tolong ajarin biar makin pinter. Kan Sambo kamu urusin, Sambo udah diurus tuh sama pihak kepolisian. Buktinya ditolak tuh dia. Kasasinya atau apanya, gue nggak ngikutin, soalnya gue nggak kenal Sambo yang kenal sama gue. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Baik, pernyataannya ini ada banyak orang yang nyinyir ya, yang bilang, ya jangan bilang polisi dong, bilang oknum. Itu sebenarnya hanya mempelintir aja gitu. Ada yang bilang suruh minta maaf dong gitu. Sebenarnya di mana masalahnya gitu kan? Yang dimana kita lihat Mbak Nana ini sebenarnya apa yang diucapkan itu adalah salah satu kerisauan yang dialami oleh masyarakat sekarang ini gitu. Bagaimana ketika melihat kasus ini ada rasa ketidakpercayaan publik kasus ini akan bisa terbuka. Kenapa? Karena memang kita lihat tidak berjalan dengan cepat, bahkan udah 3 bulan hasilnya pun belum tahu kita seperti apa nanti masalah ini gitu. Jadi ketika Mbak Nana mengatakan seperti ini, harusnya kita di ajang evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak polisi. Bagaimana Pak Listio Sigit bahwa kasus ini adalah salah satu pukulan telak bagi pihak kepolisian terhadap kepercayaan masyarakat gitu. Jadi itu Pak Kapolri aja tahu bahwa kasus ini adalah salah satu evaluasi buat mereka gitu. Bagaimana kita ketahui keadilan itu tidak merata gitu. Bagaimana seorang PC yang harusnya ditahan, dia tidak ditahan gitu dengan alasan kemanusiaan. Seharusnya kita lihat ada banyak di sel sana yang membawa anaknya sampai ke penjara karena hanya kasus yang sederhana, jauh dibandingkan dengan kasus PC. Jadi itu adalah salah satu kerisauan yang dialami oleh masyarakat yang mungkin diungkapkan melalui Mbak Nana. Sebenarnya masyarakat pun sudah mengungkapkan, hanya saja karena Mbak Nana ini seorang jurnalis yang bahkan disorot umum dan orang langsung mempelintir kata-katanya gitu. Jadi untuk kawan-kawan semua, kita lihat ini adalah salah satu aspirasi yang kita sampaikan gitu. Bagaimana kasus ini bisa terbuka gitu. Jadi polisi pun ini adalah ajang evaluasi yang dimana sebelumnya kadang polisi pun banyak menakut-nakuti masyarakat gitu. Yang harusnya mereka adalah pelayan, mereka itu adalah salah satu. And then you talk, not the other way around. Dan ya ampun Mbak Nana, yang mau cari masalah itu sebenarnya bukan karena they actually have problems with me. A lot of times karena ya either ya mereka emang pengen nyari panggung atau mau kayak gimana. I never said anything bad back to those people. Nggak pernah. Karena tujuan aku pengen ngasih lihat ke orang bahwa it's possible. Bahwa pada saat lagi ada orang yang nyinyirin kalian, it's possible that lu nggak nyinyirin balik. And if you see someone who's being so negative and all they do is just spread rumors, spread negativity, I think that says more about that person than the person they're talking about. And also that's the reason why a lot of times I feel bad for her or for him rather than feeling hurt. Because imagine how their life, man, it must be so tiring and just so exhausting to carry all that hatred and all that negativity in their life. You gotta do is actually pray for them. So, why bother? Be the best instead and really give them something to talk about. Capek deh. Banana. Oi, banana. Tuh pengikut kamu tolong ajarin biar makin pinter. Kan Sambo kamu urusin, Sambo udah diurus tuh sama pihak kepolisian. Pernyataan Najwa Shihab yang menyindir instansi polisi telah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Jurnalis kondang itu secara tersirat meminta masyarakat untuk berani dan menolak ditakut-takuti oleh polisi. Karena pernyataannya tersebut, beberapa orang mengaku tidak sependapat dengan Najwa Shihab, seperti Nikita Mirzani dan sahabat polisi. Bahkan,
sikap presenter yang akrab disapa Nana itu dibanding-bandingkan dengan Deddy Corbuzier. Menariknya, Deddy Corbuzier justru mengatakan pernyataan Najwa Shihab untuk masyarakat tidak ada yang salah. Tapi ini menarik nih kasus Najwa Shihab, karena Najwa Shihab bilang jangan mau ditakut-takuti sama polisi. Menurut gua, dia nggak salah, kata Deddy Corbuzier dalam kanal YouTube-nya. Menurutnya, semua orang harus menolak untuk ditakuti oleh siapapun, tidak hanya kepada polisi. Namun, konteks menakut-nakuti yang disinggung oleh Deddy Corbuzier ini hanya bercandaan, bukan suatu ancaman untuk menakuti seseorang. Ya, kita sama tetangga aja nggak boleh ditakut-takutin. Jangankan sama polisi, sama satpam juga nggak boleh, katanya disahut tawa Boris Bokir. Boris Bokir mengatakan menakut-nakuti yang dimaksudkan selama itu bukan seperti yang dicontohkan Deddy Corbuzier. Tetapi, bapak satu anak itu menegaskan bahwa Najwa Shihab juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hal tersebut. Nakut-nakutin kayak gitu, kan Mbak Nana nggak spesifik ngomongnya, katanya. Ya, rakyat Indonesia, dengarkan. Negara itu punya semuanya. Kita nggak punya, kekuasaan tidak punya, semua tidak punya. Kita punya cuma satu, suara. Jadi lawan dengan suara, kata Najwa Shihab. Gimana Indonesia mau maju kalau berita yang kita expose hanya berita soal gitu-gituan aja? Biarpun kita udah punya anak dan pengen cepat punya uang, it doesn't make sense kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, anak kita suatu hari bakal lihat itu. Apa mereka nggak malu lihat orang tua mereka ngelakuin sesuatu yang malu-malu? Pengen juga kamu pidato panjang lebar di depan mic ditonton banyak orang. Kamu pasti bikinnya lama kan? Virus dusta itu kan banyaknya di kamu. Kamu itu udah bukan dusta lagi, tapi kamu itu udah tidak netral. Makanya program kamu di drop, di cut. Ingat ya, di drop, di cut itu berarti diberhentikan. Karena apa? Coba kamu pikir sendiri, kan kamu yang tahu kenapa program kamu di cut dan akhirnya kamu beralih ke YouTube. Capek deh. Banana. Oi, banana. Tuh pengikut kamu tolong ajarin biar makin pinter. Kan Sambo kamu urusin, Sambo udah diurus tuh sama pihak kepolisian. Buktinya ditolak tuh dia kasasinya atau apanya. Gue nggak ngikutin, soalnya gue nggak kenal Sambo yang kenal sama gue. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Baik, pernyataannya ini ada banyak orang yang nyinyir ya, yang bilang ya jangan bilang polisi dong, bilang oknum. Itu sebenarnya hanya mempelintir aja gitu. Ada yang bilang suruh minta maaf dong gitu. Sebenarnya di mana masalahnya gitu kan? Yang dimana kita lihat Mbak Nana ini sebenarnya apa yang diucapkan itu adalah salah satu kerisauan yang dialami oleh masyarakat sekarang ini gitu. Bagaimana ketika melihat kasus ini ada rasa ketidakpercayaan publik kasus ini akan bisa terbuka. Kenapa? Karena memang kita lihat tidak berjalan dengan cepat, bahkan udah 3 bulan hasilnya pun belum tahu kita seperti apa nanti masalah ini gitu. Jadi ketika Mbak Nana mengatakan seperti ini, harusnya kita di ajang evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak polisi. Bagaimana Pak Listio Sigit bahwa kasus ini adalah salah satu pukulan telak bagi pihak kepolisian terhadap kepercayaan masyarakat gitu. Jadi itu Pak Kapolri aja tahu bahwa kasus ini adalah salah satu evaluasi buat mereka gitu. Bagaimana kita ketahui keadilan itu tidak merata gitu. Bagaimana seorang PC yang harusnya ditahan, dia tidak ditahan gitu dengan alasan kemanusiaan. Seharusnya kita lihat ada banyak di sel sana yang membawa anaknya sampai ke penjara karena hanya kasus yang sederhana, jauh dibandingkan dengan kasus PC. Jadi itu adalah salah satu kerisauan yang dialami oleh masyarakat yang mungkin diungkapkan melalui Mbak Nana. Sebenarnya masyarakat pun sudah mengungkapkan, hanya saja karena Mbak Nana ini seorang jurnalis yang bahkan disorot umum,
dan orang langsung mempelintir kata-katanya gitu. Jadi untuk kawan-kawan semua, kita lihat ini adalah salah satu aspirasi yang kita sampaikan gitu. Bagaimana kasus ini bisa terbuka gitu. Jadi polisi pun ini adalah ajang evaluasi yang dimana sebelumnya kadang polisi pun banyak menakut-nakuti masyarakat gitu. Yang harusnya mereka adalah pelayan, mereka itu adalah salah satu